Hai, banyak yang bertanya ke saya, kenapa saya pindah dari Cinema 4D ke Blender? Nah, itu banyak saya dapat pertanyaannya di DM, di kolom komentar YouTube, itu banyak. Nah, berikut adalah 7 alasan kenapa saya pindah ke Blender. Dan ingat, ini adalah subjektif karena ini berdasarkan pengalaman saya memakai kedua software tersebut. Oke, langsung saja kita ke alasan yang pertama. Pertama adalah karena UI. Iya, kalian nggak salah denger, UI. User interface Blender semenjak 2.8 itu jauh lebih clean dan simple. Ketika saya tahu 2.79 apalagi yang bawah-bawah, itu saya berasa jadi hacker, tahu nggak? Itulah dulu kenapa alasan saya memilih Cinema 4D. Akhirnya ketika 2.8 keluar, saya merasa wow, kayak clean banget dan icon-iconnya lebih minimal gitu. Dan ketika saya balik lagi ke Cinema 4D, saya merasa, banyak banget ikonnya, gitu kayak nggak perlu lah gitu ya. Dan juga UI-nya Blender itu gampang banget di customize window-windownya. Seperti saya pengen gedein, pengen kecilin gitu kan, mau full screen, gampang gitu. In other hand, Cinema 4D, mungkin saya pribadi nggak bisa atau bagaimana ya. Itu berasa ketika saya balik lagi ke Cinema 4D, berasa, sempit banget gitu. Saya pengen ini, nggak bisa gitu. Nah itu, alasan pertama karena UI. Yang kedua, shortcut. Ketika kita belajar Blender, maka kita belajar shortcut. Blender terkenal dengan shortcut. Jujur, dari dulu tuh Blender tuh terkenal dengan shortcut. In other hand, Cinema 4D, dia jauh lebih sering klik tool ini, klik tool itu. Nah, ya, jadi dengan menggunakan shortcut, yang mana shortcut adalah jalan pintas, memungkinkan kita kerja jauh lebih cepat ketimbang menggunakan tool, klik tool ini gitu ya. Mungkin Cinema 4D ada, cuma ketika saya tutorial Cinema 4D lebih sering klik tool ini, klik tool itu. Sedangkan ketika saya Blender, kita Ctrl Shift C, Shift A gitu kan, semuanya itu shortcut gitu. Kerja kita jauh lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal fitur. Ya, Blender memiliki segudang fitur dan segudang yang harus dipelajari. Yang pertama adalah 3D modeling. Ya pasti 3D modeling. Tapi 3D modeling di Blender menurut saya jauh lebih beda. Karena 3D modeling di Blender itu ada namanya 3D cursor yang memungkinkan kita untuk memindahkan objek secara cepat atau di tempat yang kita inginkan gitu. Terus juga penggunaan shortcut yang memungkinkan kita modeling jauh lebih cepat. Lalu fitur berikutnya adalah compositing. Ya, Blender memiliki fitur compositing yang mana itu akan menghemat waktu saya. Jadi saya tidak perlu software compositing, cukup di Blender saja. Itu fitur yang kedua yang menurut saya epic lah. Lalu fitur ketiga adalah video editing. Ya, Blender punya fitur video editing. Meskipun secara pribadi saya nggak pernah pakai video editing di Blender, tapi ya dia punya. Terkadang saya pakai buat ubah dari video ke image sequence. Ya, karena Blender jauh lebih cepat dibuka di laptop saya ini ketimbang di Premiere atau After Effects gitu. Oke. Lalu fitur selanjutnya adalah sculpting. Ya, sculpting ini menurut saya paling epic ya. Karena bisa dibilang ketika kalian ketik Blender sculpting itu banyak banget tutorialnya dan banyak karya-karyanya. Sedangkan Cinema 4D, ya dia punya fitur sculpting. Cuman saya pribadi jarang melihat hasil karya menggunakan sculpting Cinema 4D. Ya, jarang ya. Sedangkan Blender itu banyak banget karyanya menggunakan fitur sculpting ini. Contohnya adalah dari Indonesia saja ya. Yudhiti Avandi, ya kalau misalnya kalian lihat di websitenya atau YouTube-nya, dia memiliki 3D karakter yang bagus, seperti dia memodeling Tony Stark, terus dia modeling si Peter Parker yang versi Tom Holland gitu, itu sangat bagus itu. Jadi fitur sculpting di Blender ini cukup powerful, meskipun tidak sepowerful ZBrush yang mana industri standar untuk sculpting lah. Nah, yang selanjutnya adalah FX simulation. Nah, FX simulation itu berupa partikel, fire, fluid, dan smoke. Nah, itu efek simulation ya. Oh, apakah Cinema 4D tidak bisa? Bisa. Tapi kalau misalnya kalian pengen buat kayak ledakan atau banjir-banjiran, kalian harus punya plugin lagi, yang mana kalau misalnya benernya secara legal kalian harus bayar lagi sebesar minimal $900, yaitu untuk plugin namanya X-Particle gitu. Sedangkan Blender sudah ada built-in-nya, yaitu seperti MantaFlow dan sistem partikel di Blender sendiri. Ya, meskipun X-Particle memang sangat powerful di Cinema 4D, but ya Blender punya dan itu gratis, bukan? Ngomongin visual effects nih, kebetulan saya kedatangan baju dari Easy Peasy. Yoi, baju ini cocok banget buat kalian para video editor.
Kenapa? Karena Easy Peasy menyediakan berbagai macam varian baju yang berhubungan dengan video editing. Contohnya, sekarang saya lagi pakai baju yang ada tulisan Fix It in Post, yoi, ya kan? Kemarin saya pakai yang Visual Effects Orda, itu udah saya pakai 3 hari. Jujur bahannya adem, nggak gatel-gatel, ya kan? Dan itu keadaan saya jarang mandi dan adem gitu kan, mirip keringat dengan baik gitu. Jadi silahkan bagi yang berminat kunjungi Instagramnya dengan cara cek link di deskripsi. Dan setiap pembelian dapat stiker gratis ya. Bisa kalian tempel di laptop atau di helm, terserah kalian lah. Jadi silahkan saja kunjungi di Instagramnya Easy Peasy atau klik link di deskripsi. Langsung saja kita ke alasan berikutnya. Alasan keempat adalah soal render engine. Ya, di Blender memiliki 2 render engine. Yang pertama Cycles dan yang kedua adalah Eevee. Cycles digunakan untuk mendapatkan photorealistic image, sedangkan Eevee lebih banyak ke previs atau pre-visualization gitu ya. Dan Eevee ini bisa dibilang seperti game changers lah, karena memungkinkan kita render jauh lebih cepat. Real time rendering Eevee itu. Render engine Eevee ini sering dipakai di video game, teknik rendernya yaitu rasterization. Makanya memungkinkan kita render itu bisa cepat menggunakan Eevee ya. Kalau misalnya di cycles 15 menit, di Eevee cuman 30 detik atau 15 detik ya. Sangat epic gitu. Tapi ingat, kalau misalnya kalian mau dapat foto realistik, cycles. Kalau mau visualisasi atau kalian memang nggak perlu realistik, Eevee begitu. In other hand, Cinema 4D biasanya yang sering saya lihat adalah ketika lu pakai Cinema 4D, maka lu perlu plugin tambahan lagi untuk render ya, yang mana seperti Redshift, Octane, Arnold dan berbagai macam lainnya ya. Tapi sekarang itu setiap pembelian Cinema 4D ada paketnya, itu bisa dapat Redshift ya. Jadi beli langsung dapat Redshift gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah saya bukan penyuka motion graphic ya. Cinema 4D adalah software industri standar untuk motion graphic. Di Blender bisa menggunakan motion graphic, tapi kita ada add-on lagi namanya Animation Node dan itu gratis ya kan. Tapi kita buat motion graphic itu menggunakan node base gitu. Kalau di Cinema 4D kan kita layering. Nah, kalau di Blender tuh node base. Seperti di video yang ini, yang badai breakdown ini, saya menggunakan animation node buat bikin breakdownnya. Memang terlihat rumit menggunakan node, tapi dengan node kita bisa mengerti logika di balik fitur motion graphicnya gitu ya. Itu alasan yang kelima. Alasan keenam adalah UV unwrapping. Ya, saya suka Blender karena gampang banget UV unwrapping. 3 kali klik, edit mode, tekan U, Smart UV Project. Done gitu. Di Cinema 4D itu entah saya nggak bisa atau memang sulit gitu ya. Itu kayak susah banget gitu ya. Dan makanya di karya saya yang ini nih, 3D modeling yang ini, itu nggak saya kasih material karena saya nggak bisa UV unwrap di Cinema 4D gitu ya. Mungkin ini sayanya aja, karena ingat ini subjektif ya, ini subjektif gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tutorial dan komunitas. Tutorial Blender itu jauh lebih banyak ketimbang Cinema 4D. Jujur, lu nyari apa, tutorial di Blender tuh banyak gitu ya ketimbang Cinema 4D. Ditambah komunitas Blender itu jauh lebih besar ketimbang Cinema 4D, karena Blender itu software gratis yang mana banyak komunitas yang bermunculan gitu. Kalian bisa seperti kayak Blender Central, Blender Artist, atau misalnya di Indonesia kayak Blender Army Indonesia itu aktif. Sedangkan ketika Cinema 4D, saya lihat Facebook Cinema 4D Indonesia itu sepi. Paling si Rubah Hitam yang sering ngeser itu jago di Cinema 4D, jujur aja gitu. Jadi Blender itu tidak hanya sekedar software, melainkan sebuah komunitas yang dibangun. Jadi epic gitu, Blender itu epic ya. Ya, jadi itu alasannya kenapa saya pilih Blender ketimbang Cinema 4D. Dan saran saya, bagi kalian yang memang lebih fokus ke motion graphic atau mengejar industri standar, kalian bisa pilih Cinema 4D. Kalau kalian lebih pengen hobi dan ingin memperdalam dunia 3D, kalian bisa pilih Blender. Karena dengan komunitas yang luas, maka otomatis ilmu yang didapat, teman yang didapat, connection yang didapat jauh lebih banyak gitu. Oke? Karena pada dasarnya software 3D itu sama, hanya yang membedakan itu istilah dan
peletakan tool-toolnya gitu. Sebenarnya sama kok, pada dasarnya sama. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa Blender, kalian bisa transfer ilmu kalian ke Cinema 4D gitu ya. Palingnya butuh waktu berapa minggu atau bulan untuk beradaptasi dari Blender ke Cinema 4D atau ke software-software lainnya. Lalu, jika masih ada muncul pertanyaan di diri kalian, bagusan Cinema 4D atau Blender? Nah, ini bukan masalah tentang softwarenya, tapi bagaimana kita mengenal, menguasai software tersebut. Thanks for watching, saya Rifki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.